Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Peran Indonesia dalam Perdamaian Dunia melalui Hubungan Internasional. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak penjelasan berikutnya. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Winnie Dwi Meilani, Ika Siti, Brian Ahmad, Naufal Cahya, Aifarida, Sandiana, dan Rivaldi. Mulai dari makna hubungan internasional dan politik luar negeri. Hubungan internasional menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri Pasal 1 Ayat A ditegaskan bahwa hubungan internasional adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, LSM, dan WNI. Jadi, di dalam hubungan internasional itu menegaskan kepada kegiatan yang beraspek pada lingkup regional dan juga internasional. Berikutnya yaitu makna politik luar negeri menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Politik luar negeri diartikan suatu kebijakan, sikap, dan langkah pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional demi mencapai tujuan nasional, di mana penekanan pada politik luar negeri ini lebih kepada kebijakan, sikap, dan langkah pemerintah dalam melakukan hubungan dengan negara lain. Makna politik luar negeri bebas aktif. Makna bebas dapat diartikan bahwa Indonesia bebas bergaul dengan negara manapun tanpa mengikatkan diri pada salah satu blok, baik blok barat atau timur. Sedangkan aktif dapat diartikan Indonesia aktif bekerja sama dengan negara lain dalam membentuk perdamaian dunia. Dan perlu diingat bahwa dalam menjalankan politik luar negeri, Indonesia berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Faktor internal dan eksternal terjalinnya hubungan internasional. Faktor internal terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kekhawatiran terancam kelangsungan hidup sebuah negara. Kelangsungan hidup sebuah negara dapat terancam karena kudeta, intervensi negara lain, hingga penguasaan oleh negara lain. Yang kedua, adanya keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan nasional. Yang ketiga, keinginan membuka hubungan politik dengan negara lain dan mendapatkan dukungan dari negara lain. Sedangkan faktor eksternal, 1. Suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Bantuan negara lain tersebut diperlukan untuk membantu pemecahan berbagai masalah dihadapi suatu negara. Yang kedua, rasa tanggung jawab seluruh warga dunia untuk mewujudkan kehidupan dunia yang tertib, aman, serta damai. Jadi, di dalam hubungan internasional itu menekankan kepada kegiatan yang beraspek pada lingkup regional dan juga internasional. Sedangkan faktor eksternal di mana penekanan pada politik luar negeri ini lebih kepada kebijakan, sikap, dan langkah pemerintah dalam melakukan hubungan dengan negara lain. Kita masuk ke dalam hubungan internasional di Indonesia mulai dari dasar hukum yaitu Sila Pancasila, Undang-Undang 1945, Pasal 2 dan Pasal 13 Undang-Undang 1945, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000.
Selanjutnya yaitu bentuk hubungan internasional bangsa Indonesia ada 3. Yang pertama adalah bilateral, kedua multilateral, dan yang terakhir hubungan regional. Selanjutnya yaitu peran Indonesia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, di mana Indonesia itu secara resmi bergabung menjadi anggota ke-60 PBB pada tanggal 28 September 1950, di mana ada beberapa peran Indonesia dalam PBB mulai dari tahun 1971, 1973, 2017, 2018, 2019, dan 2020. Berikutnya yaitu istilah-istilah perjanjian internasional. Yang pertama ada traktat. Traktat yaitu perjanjian yang paling formal yang merupakan perjanjian dua negara atau lebih. Biasanya perjanjian ini dibuat dalam bidang lingkup ekonomi ataupun politik. Yang kedua ada konvensi. Konvensi yaitu perjanjian formal yang diadakan oleh lebih dari dua negara yang bersifat lawmaking atau merumuskan kaidah hukum bagi masyarakat internasional. Tahapan perjanjian internasional. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Pasal 6 tentang Perjanjian Internasional, tahapan-tahapan perjanjian internasional terbagi atas 1. Penjajakan. Negara menjajaki potensi kerjasama yang dapat ditempuh dengan pihak lain. 2. Perundingan. Bernegosiasi untuk merumuskan pasal atau ketentuan perjanjian yang menguntungkan negaranya. 3. Perumusan naskah. Hal negosiasi tersebut dirumuskan dalam bentuk tertulis. 4. Penerimaan. Jika perumusan naskah sudah disepakati oleh para pihak, maka naskah perjanjian akan diterima oleh pihak-pihak tersebut. 5. Penandatanganan. Tahapan persetujuan atas naskah perjanjian internasional yang telah dihasilkan dan atau merupakan pernyataan untuk mengikatkan diri secara definitif sesuai kesepakatan para pihak. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan.